Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Puspitasari. Saya dari kelompok 4 dan rekan-rekan saya yang lainnya yaitu Ade Muhammad Argenta, Zulfa Nurzahidah Ahmad, Widya Saraswati, dan Nur Octavia. Kami di sini akan menjelaskan mengenai efektivitas komunikasi interpersonal dalam menghadapi stres saat pandemi pada komunitas. Nah, untuk mengurangi penyebaran dari virus COVID-19 ini, kita dapat melakukan kampanye 5M, yaitu dengan mencuci tangan dengan rutin, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selanjutnya, apa itu stres? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai stres. Stres adalah sebuah tekanan psikologis dan fisik yang bereaksi ketika menghadapi situasi yang dianggap berbahaya. Dengan kata lain, stres merupakan cara tubuh dalam menanggapi jenis tuntutan, ancaman, atau tekanan apapun. Ya baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Di sini ada ruang lingkup stres kerja di masa pandemi COVID-19. Yang pertama ada stres akademi. Jadi stres akademi itu adalah ketekanan yang dialami oleh siswa atau mahasiswa yang berkaitan dengan kemampuan menguasai ilmu pengetahuan. Dengan demikian, stres akademi itu merupakan keadaan kondisi berupa gangguan fisik maupun mental atau secara emosional yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara tuntutan lingkungan dengan sumber daya yang aktual yang dimiliki oleh si siswa atau mahasiswa tersebut gitu. Sehingga mereka merasa terbebani dan berbagi tekanan dan tuntutan di sekolah. Lalu yang kedua ada stres kerja. Stres kerja menurut Friends dan Girl dalam Bambang Tapulo tahun 2002 nomor 17 adalah suatu proses yang menyebabkan orang merasa sakit atau tidak nyaman atau tegang karena pekerjaan, tempat kerja, atau situasi kerja yang tertentu. Selanjutnya ada stres dalam keluarga. Nah, stres dalam keluarga ini merupakan akumulasi dari stres akademik yang dialami oleh si anak tersebut. Nah, stres kerja yang dialami oleh orang tua seperti ayah atau ibu diperburuk dengan kondisi keluarga yang kurang harmonis, semakin memperkuat potensi stres dalam keluarga. Dan selanjutnya ada penyebab dari stres. Dalam buku Kesehatan Mental karya Profesor Dr. Zakiyah Darajat tahun 2003 yang disebutkan ada 3 hal yang menyebabkan kondisi stres seseorang, yaitu frustasi, konflik, maupun kecemasan. Adapun frustasi di sini yang dimaksud adalah frustasi dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Lalu ada konflik, adanya pertentangan antara dua kepentingan yang atau lebih yang membuat orang mengalami kecemasan. Nah, kita ambil sebagai contoh dalam komunitas. Kayak apakah komunitas tersebut itu harus berkumpul melalui online atau offline? Nah, kan dari kedua tersebut itu dapat menyebabkan konflik ya. Kalau misalkan online seperti jaringan yang buruk atau offline, susahnya dalam berkumpul. Lalu ada kecemasan. Kecemasan itu perpaduan antara konflik dan frustasi. Nah, itu dapat mengakibatkan kecemasan. Nah, kondisi ilmiah yang ditemukan pada beberapa kasus yaitu sebagai pemicu stres. Lalu di sini ada manajemen di masa pandemi COVID-19. Apa aja sih tanda-tanda yang dialami stres, terutama pada masa pandemi ini. Jadi tanda-tandanya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu memiliki rasa khawatir dan takut yang berlebihan sehingga berpikiran tidak rasional, lalu memiliki pikiran negatif terhadap orang yang memiliki tanda-tanda gejala COVID, lalu mencari berita mengenai COVID-19 yang berlebihan sehingga tidak dapat memilah berita yang akurat. Lalu yang terakhir yaitu sakit kepala serta fisik lainnya. Nah, jadi manajemen stres itu dapat diartikan sebagai tindakan untuk mengendalikan, mengelola, atau mengatur stres. Jadi stres sendiri ini dapat diartikan sebagai reaksi tubuh secara psikis maupun fisik karena adanya tekanan ataupun ketegangan dari luar, seperti itu. Lalu selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Octavia. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi dari teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai mengelola stres di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, selalu berpikir positif adalah kunci terhindar dari stres. Jadi hal-hal yang perlu kita ketahui dalam mengelola stres antara lain adalah dengan mengenali dulu perasaan yang penuh dengan tekanan, berusaha untuk mengalihkan perhatian,
melakukan kegiatan positif sehingga memunculkan perasaan positif dan mengenali respon yang efisien bagi diri sendiri. Jadi pada saat pandemi COVID-19 ini kita bisa menerapkan beberapa hal yang dapat dilakukan agar stres kita ini dapat dikendalikan, antara lain dengan melakukan kegiatan positif bersama keluarga di rumah, lalu mengikuti anjuran dari pemerintahan dan menjaga imunitas tubuh kita, lalu tetap menjalin komunikasi dengan rekan atau keluarga jauh melalui aplikasi seperti Zoom dan lainnya. Dan yang terpenting adalah selalu berpikir positif. Selanjutnya, mengenali penyebab stres di masa pandemi COVID-19. Jadi di saat pandemi ini yang menjadi sumber stres adalah berita mengenai COVID-19 dan pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, masyarakat itu dituntut untuk bijak dalam membaca berita. Jadi kita harus bisa mencari sumber informasi yang valid dan bisa memilah-milih berita yang benar tentunya. Jadi kita bisa menghindari stres agar tidak termakan berita hoax dan lainnya. Lalu ada mengendalikan stres. Jadi tekanan yang dihadapi seseorang tidak hanya menimbulkan stres yang negatif, tetapi juga bisa menjadi stres yang positif. Jadi reaksi stres yang negatif dan positif itu apa aja sih? Nah, kalau reaksi stres yang positif itu, jika kita terkena stres, kita bisa melatih fisik sewaktu berolahraga. Jadi kita bisa mengalihkan perhatian kita dengan berolahraga, dan justru hal tersebut bisa menimbulkan kesegaran, terutama jasmani kita bisa sehat dan imun kita semakin bertambah baik. Lalu kegagalan yang dialami memicu orang untuk berubah dengan lebih baik. Jadi walaupun kita gagal, tetapi hal tersebut malah bisa membuat kita terpacu untuk menjadi lebih baik lagi. Lalu stres mendorong kita untuk meningkatkan kemampuan diri melalui tingkatan stres yang kita hadapi. Jadi dari stres-stres yang kita hadapi ini malah bisa membuat meningkatkan kemampuan diri kita malah jadi bertambah kalau stres kita positif. Gitu. Dan kalau reaksi stres yang negatif, kebalikannya, mereka akan frustasi dan emosi, lalu gangguan kesehatan jasmani seperti jantung berdebar atau jadi emah, sakit perut gitu. Lalu selain itu juga sulit memusatkan pikiran kita. Jadi kita nggak fokus dalam melakukan kegiatan sehari-hari kita karena stres negatif tersebut gitu. Lalu gangguan kesehatan jiwa seperti pelupa atau sulit tidur atau malah banyak tidur. Hal tersebut adalah ciri-ciri dari stres yang negatif. Dan oleh karena itu kita butuh pengendalian jiwa yang matang agar kondisi tersebut menjadi hal yang positif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komunikasi interpersonal. Sebelum saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan komunikasi interpersonal, saya akan menjelaskan sedikit arti dari komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian sebuah makna pada orang lain. Seperti yang kita ketahui bahwa komunikasi hal yang tidak dapat dipisahkan dari manusia, karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa ingin berhubungan dengan manusia lainnya, baik secara individu maupun anggota masyarakat. Komunikasi sangat diperlukan karena mengingat begitu besar pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Jadi komunikasi interpersonal merupakan komunikasi antara dua orang atau lebih secara bertatap muka yang kemungkinan setiap pesertanya menangkap reaksi pesan yang disampaikan oleh sang komunikator secara langsung, baik verbal maupun non-verbal. Contohnya seperti saat kita berpidato di khalayak umum, melakukan public speaking, melakukan kegiatan video call, terus melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan sendiri atau bersama sang lawan bicara. Kemudian, apa yang dimaksud dengan komunikasi efektif di sini dibahas menurut buku The Process of Communication menurut Berlo tahun 1960 yang mengungkapkan bahwa komunikasi efektif adalah proses penyampaian atau pertukaran informasi, ide, dan perasaan yang berdampak langsung pada perubahan perilaku sehingga terdapat relasi yang baik maupun positif antara pemberi dan penerima pesan. Lalu bagaimana cara kita melakukan komunikasi yang efektif dalam menghadapi stres? Mari kita bahas. Di sini ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, yaitu pertama, belajar untuk mendengarkan orang lain. Komunikasi yang efektif memerlukan lebih banyak mendengarkan dibandingkan berbicara. Mendengarkan lawan bicara dengan baik, tidak hanya saat kita menerima informasi atau pesan yang mereka sampaikan, tetapi kita juga harus berusaha memahami emosi lawan bicara kita. Apalagi di saat pandemi COVID-19 ini, kita harus menciptakan pola komunikasi yang baik karena dapat membantu mereka merasa lebih baik dan mengurangi stresnya.
serta mensejahterakan emosional dan fisik pun terjaga dengan baik. Yang kedua, pahami komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal atau body language itu mencakup ekspresi wajah, gestur tubuh, kontak mata, postur, intonasi suara, serta teknik pernapasan. Kita harus memiliki kemampuan ini dan menggunakan komunikasi nonverbal saat berinteraksi dengan lawan bicara, karena dapat membantu kita terhubung dengan baik serta terjalinnya komunikasi yang efektif. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap berhubungan dengan orang-orang sekitar karena dapat membantu dalam menjaga kesehatan mental diri sendiri serta orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Nurzaidah Ahmad. Saya dari Universitas Islam 45 Bekasi, jurusan saya psikologi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya. Yang ketiga, menyadari emosi diri dan lawan bicara. Masa pandemi COVID-19 semakin meningkat, seperti meningkatnya rasa cemas, meningkatnya rasa takut, hingga meningkatnya rasa stres yang telah dirasakan oleh banyak orang. Akan tetapi, berbagai emosi negatif tersebut dapat mempengaruhi interaksi kita dengan lawan bicara kita secara negatif juga. Oleh karena itu, untuk menciptakan komunikasi yang efektif, kita perlu mengenali emosi yang dirasakan pada saat kita berinteraksi. Lalu, kita harus menciptakan situasi yang tenang saat berinteraksi. Dengan begitu, kita akan merasa tenang juga. Dari kedua hal tersebut akan bermanfaat bagi kita dan lawan bicara kita di masa sulit seperti pandemi COVID-19 ini. Lalu, hal yang selanjutnya itu menjadi asertif. Hal yang normal apabila mengalami kesulitan dalam berkomunikasi akibat dari mengalami kelelahan emosional selama masa pandemi COVID-19. Demi menjaga hubungan yang baik, kita dapat mengatasinya dengan bersikap asertif. Apa sih sikap asertif itu? Sikap asertif itu kita mengekspresikan perasaan kita, mengekspresikan pikiran kita, lalu menjadi orang yang terbuka, jujur, namun tetap secara sopan kepada lawan bicara kita. Contohnya, apabila kita merasa tidak stabil secara emosional, lalu teman dekat kita ingin bercerita kepada kita. Kita kalau tidak ingin mendengarkan, kita bisa menolaknya secara sopan dengan berkata, "Saat ini saya sedang kelelahan, bolehkah jika saya beristirahat sebentar?" Dengan kita berkata seperti itu, lawan bicara kita bisa memahami keadaan kita. Lalu bagaimana sih cara agar komunikasi lebih efektif selama pandemi? Di sini ada 5 cara untuk menerapkan komunikasi yang efektif selama pandemi. Cara yang pertama yaitu clear. Cara ini untuk menyampaikan pesan dengan jelas, langsung, dan isi pesan dalam cara ini tanpa harus bertele-tele. Jadi saat kita menyampaikan sebuah pesan terhadap lawan bicara kita, kita menyampaikan pesannya dengan jelas. Kita menyampaikan pesannya juga secara langsung dan isi pesan kita tanpa harus bertele-tele. Lalu, cara yang kedua yaitu concise. Cara ini untuk menyampaikan pesan secara singkat dan padat, menyampaikan pesan secara langsung pada intinya dan sesuai dengan konteksnya. Jadi, cara yang ini kita memberikan pesan langsung ke intinya, sesuai apa yang kita ingin bicarakan. Lalu yang ketiga ada konkret. Konkret yaitu cara untuk menunjukkan bahwa memberikan pesan bukan hanya sekedar perintah, melainkan juga dengan contohnya. Lalu yang keempat, korek. Cara ini menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua orang. Jadi dengan korek ini kita menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang. Lalu cara yang kelima, yaitu cara yang terakhir, yaitu komplit. Ya, cara ini bermaksud untuk memberikan inti pesan agar pesan yang tersampaikan dengan jelas dan dimengerti. Jadi cara yang terakhir ini kita memberikan pesan kepada lawan bicara kita secara langsung ke intinya dengan jelas, maka dari hal tersebut lawan bicara kita akan mengerti apa yang kita bicarakan. Pembatasan sosial secara fisik sekiranya tidak membatasi interaksi sosial kita dengan sahabat kita, komunitas yang kita miliki, dan keluarga kita. Media sosial dengan kecanggihan teknologi dapat kita gunakan, seperti video calling, Zoom, Google Meet, dan sebagainya, sehingga kita dapat bertatap muka meski hanya sebatas layar. Setidaknya kita bisa berjumpa dengan sanak saudara kita, teman-teman kita, dan orang-orang terdekat kita. Kita juga bisa bertatap muka walaupun lewat layar. Kita bisa tetap berkomunikasi nonverbal dan menjalin komunikasi yang efektif di masa pandemi COVID-19 ini. Dan kita bisa melepas rindu dengan orang-orang terdekat kita.